cerita rakyat dari Kabupaten Sika yang berjudul Pohon Emas Pauan Bahar. Pada zaman dahulu kala, langit dan bumi masih sangat berdekatan. Karena berdekatan, manusia pun selalu hidup rukun dan damai. Rukun dan damai biasanya ditandai dengan saling mengunjungi antara satu dengan yang lain dengan pengantara melalui akar balang. Namun pada suatu ketika, di bumi hiduplah seorang manusia yang perangainya sangat buruk. Dia suka sekali melakukan hal-hal yang jahat. Karena pikirannya jahat, dia dinamakan penjahat. Sang penjahat itu biasanya melaksanakan aksi kejahatan dan selalu dihalang-halangi oleh manusia langit. Karena berada di tempat yang tinggi, manusia langit dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di bumi. Agar apa yang terjadi di bumi tidak dimata-matai dan digagalkan oleh manusia langit, terpikir olehnya pada saat sedang berbaring menatap ke langit. Tiba-tiba ia melompat senang dan berteriak, Aku harus memusnahkan akar balang yang menghubungkan manusia langit dan bumi, sehingga manusia langit tidak dapat memata-mataiku lagi. Setelah mendapatkan ide tersebut, sang penjahat diam-diam melakukan aksinya. Ia mulai memotong akar balang yang menghubungkan manusia langit dan bumi. Akibatnya manusia langit dan bumi pun menjauh dan sudah tidak dapat saling berhubungan lagi. Melihat perbuatan sang penjahat tentang hal itu, Yang Maha Tinggi atau sang penguasa langit dan bumi kemudian menumbuhkan sebuah pohon yang menjadi pengganti akar balang yang telah dipotong oleh sang penjahat. Pohon ini dinamakan pohon emas. Mengapa dinamakan pohon emas? Karena pada pohon emas itu tergantung berbagai jenis perhiasan emas. Ada kalung, anting-anting, hiasan bulan sabit, bulan purnama, alat kerja atau kapak ganda, parang, dan lain-lain yang terbuat dari emas. Pohon emas ini telah tumbuh dengan baik dan membuat Sang Maha Tinggi bahagia melihatnya. Karena tumbuh dengan baik, maka datanglah seorang pemuda bernama Girong. Ia berasal dari suatu daerah yaitu Wio. Karena ia ingin sekali memindahkan pohon itu dengan kekayaannya ke Wio, tetapi ia tak tahu caranya. Walaupun begitu, ia berhasil juga memindahkan pohon emas itu. Setelah memindahkan pohon emas tersebut, ia pergi melihat gadis-gadis menumbuk padi. Sementara melihat gadis-gadis menumbuk padi, ia tak menyadari kalau duduk tak sopan, sehingga membuat gadis-gadis itu tertawa geli. Girong tidak tahu menahu tentang cara duduknya yang tak sopan, langsung marah dan berkata, "Apa yang sedang kamu tertawakan?" Sahut gadis-gadis itu, Tidak ada yang kami tertawakan." Setelah menjawab, gadis-gadis itu melanjutkan kegiatan mereka dengan tertawa lagi. Hahaha. Lagi-lagi Girong bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Sahut gadis itu, "Kami tidak tertawakan siapa-siapa." Kemudian mereka tertawa lagi. Hahaha. Lalu Girong bertanya lagi dengan suara keras, "Apa yang kamu tertawakan?" Jawab gadis-gadis itu, "Tidak ada." Akhirnya Girong sadar kalau ia telah salah duduk, sehingga gadis-gadis itu menertawakannya. Sadar bahwa ia dipermainkan, ia sangat marah. Ia mengambil parangnya dan mendebas pohon emas yang berada di tempatnya. Maka segala macam emas yang bergantungan di dahan pohon emas berjatuhan. Sedangkan para gadis yang tadinya bersenang-senang mempermainkan Girong merasa berduka. Karena semua kekayaan yang mereka miliki yang tergantung di atas pohon emas hilang lenyap, tidak ada yang tersisa. Sejak itu pula hubungan manusia langit dan bumi pun terputus lagi. Demikian cerita.